وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ustaz Faruk atas pembacaan surat Al-Quran tadi. Semoga bacaan Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang membaca, serta dapat menambahkan keimanan serta ketakwaan di hati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya ialah update partner murojaah dan halaqah Quran. Sekaligus ini kayak pembacaan peraturan-peraturan dari KUI Murojaah kepada pengurus serta jajaran KUI Murojaah. Kepadanya kami persilahkan. Maaf, belum on kamera. Oke, kita langsung share screen dulu ya. Ya, udah muncul? Sudah Kak Sela, sudah muncul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai perwakilan dari pengurus komunitas KUI Murojaah akan memaparkan beberapa program yang sudah ada di KUI Murojaah itu sendiri ya. Bentar. Iya. Jadi untuk program terbaru kita ada 6 program. Daily Reminder, Partner Murojaah, Halaqah Murojaah, Fitur Agenda Quran, Wakaf Produktif, dan Kajian Quran. Untuk Halaqah Murojaah sendiri tadinya terpisah dari komunitas KUI Murojaah, tapi pada akhirnya per tahun ini 2024 digabung menjadi program dari komunitas dengan pengurus tertentu terpisah. Yang pertama ada Daily Reminder. Ini simple aja, pengingat rutin gitu ya. Pengingat rutin motivasi yang akan di-share di grup umum. Jadi ada grup umum, ada grup untuk akhwat, ada grup untuk ikhwan. Jadi ada 3 grup ya. Yang insya Allah akan di-share setiap Senin, Rabu, Jumat 3 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua ada partner murojaah. Nah, partner murojaah ini sebenarnya inti dari komunitas KUI Murojaah ya. Motivasi awal adanya komunitas KUI Murojaah. Partner Murojaah ini sistemnya kita sebagai komunitas KUI Murojaah dari komunitas KUI Murojaah hanya menjadi wadah untuk semua anggota agar bisa mendapat teman, partner untuk saling murojaah. Jadi sistemnya teman ke teman ya, bukan ke guru, tapi teman ke teman. Untuk yang partner murojaah ini yang di komunitas. Kesepakatan waktu bersama. Nah, untuk ini saya lampirkan yang terbaru dulu ya. Partner yang terbaru. Yang terbaru ada Rifki Aditya, Yanuar, dan Musa dari Ikhwan. Untuk Ahwat sebagai berikut nanti di-share di grup insya Allah. Allah. Teknisnya untuk partner murojaah yang teman ke teman ya. Pertemuan dilaksanakan minimal 2 kali per pekan. Mau lebih boleh gitu ya.
disesuaikan dengan kesepakatan antar partner. Jumlah minimal setoran 1 halaman, maksimal 5, bisa lebih kalau partnernya berkenan, nggak masalah. Seminggu 2 halaman insya Allah bisa ya. Kalau ada hafalan mati bisa banget 2 halaman aja seminggu. Pertemuan dengan video call, kalau lancar jaringannya bisa video call, kalau nggak lancar bisa disesuaikan, nggak masalah. Dan jangan lupa saling berkabar gitu ya kalau ada halangan dengan partnernya. Karena seiring berjalan waktu ada yang partnernya nggak mengabari gitu ya. Jadi yang satu aktif, satu nggak aktif. Kasihan. Itu yang murojaah dengan partner ya, dengan teman, dengan sesama anggota komunitas murojaah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada halakoh murojaah. Ini yang lebih intensif. Halakoh murojaah ini ke guru, ada gurunya. Misalnya nanti ada ustadz-ustadzah yang jadi musyrif-musyrifahnya untuk menerima setoran. Ada 3 level, non-intensif, intensif, dan super intensif. Untuk halakoh murojaah ini berbayar per bulan ya. Beda sama partner murojaah yang sesama anggota nggak berbayar. Kalau halakoh murojaah karena lebih intensif berbayar per bulan. Dan targetnya lebih banyak. Gitu ya. Untuk halakoh murojaah Ikhwan, halakoh 1 ada Aditya dengan program non intensif, lalu Rifki dengan program intensif. Lalu untuk Ahwat ada 3 halakoh. Bisa dibaca sebagai berikut gitu ya. Nanti akan kita share lagi. Untuk pembagian halakoh murojaah nanti ada tim lain. Tim khusus. Teknis halakoh murojaah pertemuan sama 2 kali per pekan. Waktu disesuaikan dengan musyrif-musyrifahnya masing-masing. Itu ya. Mengikuti musyrif-musyrifah, bukan musyrif-musyrifah mengikuti kita. Jumlah minimal setoran non-intensif 2-4 halaman, intensif 5-10 halaman, super intensif 11-20 halaman per pertemuan ya. Berarti 2 kali per pekan dikali 2. Diwajibkan komitmen dan waktu yang telah disepakati bersama. Apabila berhalangan karena uzur syar'i, diharapkan wajib memperhatikan adab meminta izin ke guru sebelum pertemuan rutin. Jangan hilang ya, jangan main hilang begitu aja. Lalu ada sanksi untuk peserta yang mengundurkan diri atau tidak hadir untuk waktu tertentu. Pekan pertama kalau alfa akan diingatkan. Pekan kedua diberi peringatan. Pekan ketiga akan dikeluarkan. Mohon maaf kalau ada typo. Oke. Sampai di sini jelas? Pertanyaan sekarang atau nanti ya, Kak? Kalau misalnya ustadznya belum hadir ya boleh pertanyaan sekarang. Iya. Di sini sudah ada sudah terlihat akun Ustadzah Desri Tisma ya. Istri beliau. Oh. Oke, dipercepat lagi. Lalu ada 3 program lagi. Kajian Quran for free. Untuk semua anggota komunitas, insya Allah akan ada kajian bertema Al-Quran per 1 kali dalam sebulan for free ya, gratis. Kalau ada anggota, bukan anggota, di luar anggota komunitas mau ikut, bisa tapi berbayar. Lalu ada feel free to share agenda Quran, ini dilaksanakan setiap Jumat. Share agenda Quran, hanya agenda Quran ya, bukan bisnis, bukan lowongan kerja, hanya agenda Quran di luar program komunitas Koi Murojaah. Di setiap Jumat, insya Allah nanti diaktifkan kembali. Lalu ada wakaf produktif. Kalau barangkali ada kenalan lembaga atau yayasan atau sebagainya yang butuh wakaf Al-Quran, kami bisa bantu menyalurkan gitu ya dengan SOP yang harus
dengan SOP yang harus diikuti. Ya, itu sekian 6 program komunitas Koyu Murojaah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan via chat atau raise hand boleh. Barangkali ada yang masih kurang jelas atau belum paham soal programnya. Ya teman-teman, bagi yang ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai program atau peraturan-peraturan dari Komunitas Koyu Murojaah, boleh disampaikan. Boleh melalui kolom chat atau boleh raise hand. Kalau sudah mengerti semuanya, teman-teman. Ya, kayaknya sudah pernah mengerti nih ya, insya Allah ya. Nanti tinggal Insya tanya Allah. aja sama teman-teman, sama Kak Sheila atau sama admin Koyu Murojaah atau Kak Aida ya, teman-teman. Nanti mungkin bisa apabila ada pertanyaan menyusul bisa lewat grup saja ya Ustazah ya. Ya, bisa. Ya. Oh, Ustazah ada yang bertanya nih. Izin saya bacakan atas nama Eri Nurul Maladini. Untuk intensif dan super intensif maksudnya bagaimana? Boleh memilihkah? Gitu. Silakan kepada Kak Sela. Oh, maaf. Maksudnya gini, itu karena tadi ada technical error laptop, jadi saya ngetik cepet-cepet aja. Maksudnya sebenarnya bisa, cuma digabung dalam satu halakoh, satu kelompok. Cuma programnya tetap sesuai dengan yang dipilih. Tadi mana programnya? Astagfirullahaladzim. Untuk yang halakoh 4, maaf sebentar. Halakoh 4, Anissa Gina super intensif, dan untuk Kusuma dan Eri masuk ke intensif. Sesuai yang dipilih. Cuma digabung dalam satu halakoh. Kayak tadi misalkan yang di Ikhwan halakoh 1 ya, karena memang cuma berdua. Muhammad Azam intensif, Aditya non intensif, tapi dalam satu halakoh. Gitu. Berbeda program aja, tapi store-nya ke satu musyrif atau musyrifah. Begitu. Ya, mohon maaf sebelumnya. Iya. Mungkin tambahan dari Ananya tuh menjelaskan itu pilihan jumlah halaman saja sebenarnya ya. Karena kan memang mungkin ada teman-teman yang sudah lancar hafalan Qur'annya dan lancar banget 30 juz, maka bisa menyetorkan 11 sampai 20 halaman tadi, itu yang super intensif. Tapi intensif itu targetnya bisa di antara 5 sampai 10 halaman ya. Ya, benar. Jadi hanya pada jumlah halamannya saja. Makanya untuk supaya imbang ada digabungkan dalam satu halakoh. Jadi dalam satu halakoh itu satu musyrifah bisa jadi teman kita setoran 20 halaman, kita setorannya 5 halaman. Beda-beda. Baik, bagaimana kepada Kak Eri? Sudah dimengerti atas jawabannya? Ya, teman-teman, apabila ada pertanyaan lagi, monggo atau masih ada yang bingung, nanti gimana cara setorannya atau yang lain-lain gitu. Bertanya sebelum kita memulai gitu, programnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti pertanyaannya boleh disusul aja ya Ustaz ya pas di grup atau boleh di grup itu kita buka tanya-menanya di grup. Baik, langsung saja untuk meningkat aja. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Sela yang telah memaparkan tentang update terbaru Koyu Murojaah. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita kembalikan ke MC. Ya. Baik, meningkat acara selanjutnya ialah acara inti. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan profil pemateri. Baik, insya Allah, alhamdulillah pemateri kita pada malam hari ini sudah membersamai kita. Yakni ada Al-Ustadz Haji April Hidayat LC Al-Hafiz, Masya Allah. Beliau seorang pemegang sanad Quran riwayat Hafiz, sanad tajwid matan Al-Jazari dan Tuhfah, Masya Allah ya. Beliau alhamdulillah
telah membersamai kita dalam Zoom meeting ini. Beliau juga seorang pengajar dan pembimbing halaqah tahfiz di perguruan Ar-Risalah Padang. Mungkin teman-teman di sini ada yang orang Padang ya? Mungkin tahu Pondok Ar-Risalah. Masya Allah, beliau seorang pengajar dan pembimbing tahfiz halaqah tahfiz di Ar-Risalah Padang. Dan beliau juga seorang dewan hakim dan pelatih kafilah MTQ Sumatera Barat. Masya Allah, mungkin dari teman-teman semua nih, para hafizoh dan hafiz, ada yang pernah mengikuti lomba di Sumatera. Nah, nanti insya Allah beliau pelatih kafilah MTQ-nya, Masya Allah. Ya, mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz Haji April Hidayat LC, kepadanya kami persilahkan. Ya, mungkin ditunggu sebentar ya teman-teman. Ya, sama mungkin nih teman-teman di saat penyampaian materi dari Pak Ustadz, mungkin ini materinya mahal dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita pasang niat betul-betul untuk menuntut ilmu, dan kalau bisa nih teman-teman semuanya kan di rumah sambil megang pulpen dan dibuka bukunya. Yang penting-penting catat yang menurut kalian ini bisa dijadikan motivasi dari yang beliau sampaikan, itu sangat diperbolehkan. Sambil menunggu beliau, mungkin boleh ya teman-teman on cam, jadi biar beliau juga bisa melihat kita gitu. Beliau, apakah beliau sudah masuk, Ustazah? Baik, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Oke, baik. Terdengar suaranya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada suaranya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Para ustazah di seluruh penjuru Indonesia yang hadir di ruang Zoom ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dalam rangka meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, sekaligus kemudian silaturahim dan menyiapkan diri kita untuk meraih keberkahan Ramadan melalui terhib Ramadan ini. Salam semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya pastikan dulu suaranya jelas. Jelas suaranya, Ustazah? Jelas, Ustaz. Jelas ya, oke. Baik, pertama sekali izinkan saya menyampaikan rasa bahagia, rasa senang ketika
diberikan kesempatan sharing dengan para ahlul Quran, insya Allah. Apalagi sepertinya ini dari berbagai penjuru Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang dari Sabang, dari Aceh? Ada ustazah dari Aceh? Oh, tidak ada ya. Ada yang dari Medan? Tidak ada juga. Ada yang dari Solo? Ada. Ada ustazah Rifda. Ada yang dari Jawa? Oh, dari Depok. Ini Atikah dari mana Atikah? Dari mana? Atikah dari Payakumbuh nih ya? Ya, Ustaz. Iya. Kalimantan. Baik, ala kulihal, semoga pertemuan kita ini pertemuan berkah. Kemudian silaturahim kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bertemu di ruang Zoom ini pada malam hari ini, Allah berkenan pertemukan kita nanti di sorganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sharing saja mungkin karena di sini hadir nih orang-orang hebat semua, Pak. Para ustazah, para ahlul Quran. Segan kita sebenarnya menceramai ahlul Quran ini. Jadi ini bukan ceramah kali, juga bukan tauji, tapi eh, sharing saja gitu ya. Baik para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tarhib Ramadan dan Al-Qur'an atau Ramadan dan Al-Qur'an. Eh, Ramadan dan Al-Qur'an dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena Ramadan sebagai bulan yang berkah, salah satu penyebab keberkahannya adalah Al-Quran. Lalu kemudian ketika kita ingin meraih keberkahan Ramadan, salah satunya juga dengan Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi entah Al-Quran yang mengambil berkah dari Ramadan atau sebaliknya. Jadi sama dengan mana duluan telur daripada ayam. Kira-kira mana yang duluan? Telur atau ayam? Ayam dari telur atau telur dari ayam? Ada ustazah yang tahu? Ayam Telur dulu, dari ayam dari telur atau telur dari ayam? telur dari ayam. Telur dari ayam atau ayam dari telur? Bisa kedengaran. Nah, begitulah Ramadan, enggak? Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak bisa memisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Sama juga dengan sholat, Al-Quran dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Makanya salah satu ayat di dalam surah Al-Isra itu, Allah Subhanahu wa taala membahasakan sholat itu dengan Al-Quran. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ya, Quran al-fajr. Kalau diterjemahkan artinya Quran fajar. Tapi ternyata di dalam tafsirnya Quran al-fajr itu artinya salat fajar. Jadi Quran, ya Quran ternyata dibahasakan oleh Allah sebagai salat. Nah, dulu pernah Ustaz Rahmat Abdullah almarhum menyampaikan eh, salah satu tadabburnya, maknanya, salah satu pesannya adalah bahwa Al-Quran yang hari ini tren dihafal, alhamdulillah, bahkan Syekh Dr. Aiman Sued mengatakan hari ini adalah hari di mana Al-Quran itu sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Jadi perkembangan Al-Quran itu sekarang meningkat jauh. Kecintaan orang kepada Al-Quran luar biasa. Rumah-rumah tahfiz lahir, kemudian komunitas-komunitas Quran murojaah seperti komunitas kita ini. Kemudian pesantren-pesantren tahfiz, lalu kemudian juga ada SMPIT, SDIT, SMAIT, bahkan di perguruan tinggi juga ada
program tahfiz, lalu kemudian ada beasiswa tahfiz, perguruan tinggi. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Iya, Videonya kayaknya ke itu Ustaz. Nggak kelihatan wajah Ustaz. gitu ya. Oke, Kameranya kayaknya non aktif. Suaranya terdengar jelas Ustaz. oke sebentar ya. Nah, baru kelihatan Ustaz. Sudah ya? Sudah Ustaz. Oke, baik. Nah, Eh, sampai di mana tadi? Jadi lupa. Dr. Aiman Sweet Ustaz. Yang Oh belum. iya, oh iya. Dr. Amin Sue itu mengatakan bahwa hari ini kita berada di zaman di mana kecintaan umat Islam di mana-mana begitu meningkat terhadap Al-Quran. Dulu tahun 90-an, tahun 80-an, itu susah sekali kita menemukan rumah tahfiz. Bahkan orang yang hafal juz 30 saja susah. Saya ingat tahun 92, waktu itu ada lomba tahfiz, surat-surat pendek di SD. Waktu itu saya kelas 5, saya diutus. Salah satu pertanyaan itu surat At-Tin. Saya belum hafal waktu itu. Ya, jadi tahun 93 saya kelas 5 SD belum hafal surat At-Tin. Bayangkan. Sementara sekarang ada yang 5 tahun sudah hafal 30 juz. 6 tahun hafal 30 juz. Ya, banyak. 7 tahun hafal 30 juz. Kita sempat dihebohkan di awal 2000 berapa itu ya? Ketika awal-awal RCTI mengangkatkan Hafiz Quran RCTI itu, Hafiz Quran Indonesia. 17. Kemudian Musa yang dari Babel itu di usia 5,8 tahun kalau tidak salah dia sudah hafal 29 juz. Ya, baru 5,8 tahun. Tahun 90-an saya di usia 10 tahun belum hafal surat At-Tin. Nah, jadi memang perkembangan Al-Quran luar biasa hari ini kalau kita perhatikan. Rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, eh, berkembang, Mbak Cendawan, kemudian peminatnya banyak. Jadi bukan bukan rumah tahfiznya saja banyak. Bahkan kemudian peminatnya juga banyak. Orang tua kemudian bersemangat untuk memasukkan dan mengantarkan buah hati mereka ke rumah-rumah tahfiz walaupun siangnya barangkali paginya anak-anaknya sudah letih juga belajar. Tapi sore kemudian mereka masih bersemangat untuk mengantarkan buah hati mereka ke rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz. Nah, eh, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi di awal bahwa Al-Qur'an dan Ramadan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika kita membahas tarhib Ramadan, ketika kita membahas tentang persiapan kita memasuki Ramadan, maka tidak bisa dipisahkan juga dengan target-target kemudian perencanaan-perencanaan kita yang berhubungan dengan Al-Qur'an ya, dengan Al-Qur'an. Sebelum kemudian kita merencanakan yang lain. Jadi Ahlul Quran eh, yang pertama sekali yang perlu dia perhatikan, dia susun, dia rancang ketika akan memasuki Ramadan, tentu yang berhubungan dengan Al-Quran. Minimal target khatam, berapa target khatamnya. Kemudian kalau ada tahsin, eh, ikut program tahsin. Kalau ada kajian tafsir, ikut kajian tafsir. Belajar tajwid lagi, merapikan. Nah, ini sangat-sangat bagus dan penting dilakukan oleh para pejuang Al-Quran. Baik, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran, jadi Ramadan itu bulan istimewa. Di dalam surat At-Taubah Allah sebutkan bahwa inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu bulan Hijriah. Eh,
dari dari yang 12 bulan itu, dari 12 bulan, dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Ada 4 bulan, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arbaatun hurum. Ya, arbaatun hurum, 4 bulan haram, bulan mulia. Nah, ternyata dari 4 bulan itu tidak ada bulan Ramadan. Ya, tidak ada bulan Ramadan. Mungkin kita sempat bertanya-tanya, bulan Ramadan bulan istimewa, tapi dia bukan bulan haram. Nah, artinya apa? Bahwa betul ada 4 bulan haram. Haram itu artinya bisa berarti mulia, bisa diartikan haram, terlarang. Apa yang terlarang? Di antaranya perang. Jadi di bulan haram tidak boleh perang. Sementara di bulan Ramadan boleh perang. Bahkan perang Badar di bulan Ramadan. Nah, walaupun kemudian bulan Ramadan ini bukan salah satu dari bulan haram yang 4 itu, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Eh, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan Allah, ternyata kemudian Ramadan ini punya keistimewaan lain. Ya, keistimewaan yang lain yang bahkan kemudian di bulan yang 4 itu tidak ada. Ya, di bulan yang 4 itu tidak ada. Di antara keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibkan, agendakan salah satu eh, ibadah istimewa, bahkan salah satu rukun Islam yang 4, yang 5, yaitu puasa. Allah pilih Ramadan. Allah tidak pilih Muharram, Allah tidak pilih Rajab, Allah tidak pilih Zulqa'dah, Allah juga tidak pilih Zulhijjah. Nah, ini artinya apa? Bahwa ini istimewa, ya, istimewa. Karena puasa. Pertama, mohon maaf Ustadz, ini kamera apa namanya wajahnya nggak kelihatan lagi Ustadz. Oke, Mohon maaf Ustadz. lalu wajahnya ya, oke. Baik. Eh, jadi eh, saya dari belakang Allah Subhanahu wa taala, puasa ini ibadah istimewa. Kenapa istimewa? Kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang dan dalil. Di antaranya di hadis apa? Di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua amal anak Adam itu lahu illa shaum. Bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu untuk dia illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh puasa, tidak. Nah, ini menandakan bahwa dia istimewa sampai Allah mengatakan itu untuk Allah. Ya, walaupun sebenarnya ini maknanya adalah bahwa ibadah puasa Ramadan itu salah satu maknanya adalah ibadah yang yang kecil kemungkinan dimasuki riya. Ya, karena dia ibadah wajib, semua orang melakukan kecil. Kita mau riya ke siapa? Ya, kita mau bangga kita puasa, kita banggakan ke siapa? Karena kalau boleh bangga, maka yang bangga itu anak kecil. Anak TK sudah puasa. Nah, kita yang sudah dewasa ini puasa, tidak ada tidak ada kemungkinan kita akan membanggakan puasa kita ini kepada siapapun. Ya, baik. Itu yang pertama. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi Ramadan Allah pilih sebagai bulan pelaksanaan ibadah yang Allah mengatakan bahwa bahwa ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ramadan juga puasa juga adalah ibadah yang luar biasa untuk membentuk karakter muslim yang sempurna. Katakanlah kalau kawan-kawan yang membahas tentang wali itu, maka Al-Qur'an, Ramadan atau puasa ini ingin menghadirkan manusia khawas yang super, bukan manusia biasa. Kenapa? Karena puasa itu melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Kalau meninggalkan haram itu biasa. Semua orang meninggalkan haram. Ya, berjudi, zina, minum keras itu biasa tuh kalau orang meninggalkan itu. Ya.
Kemudian kalau ada orang meninggalkan yang makruh, iya itu juga tidak terlalu hebat. Dia tidak merokok misalnya. Hebat sih, tapi tidak terlalu. Tapi yang hebat itu adalah ketika seseorang meninggalkan yang mubah. Itu luar biasa itu. Meninggalkan yang mubah, kemudian memilih sederhana, itu luar biasa. Dia meninggalkan sesuatu yang halal. Kenapa dia meninggalkan yang halal? Dia takut kemudian yang halal itu mungkin melalaikan dia. Gitu kan? Maka ini luar biasa. Dan yang terjadi pada bulan Ramadan, para ustazah yang mulia Allah Subhanahu wa taala adalah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang mubah. Makan, bukankah makanan yang ada di meja kita, yang ada di lemari, di kulkas kita itu mubah, halal? Halal ya. Bukankah minuman yang ada di rumah kita, di kulkas kita yang sudah kita dinginkan itu mubah, halal? Halal. Tapi kemudian di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah dan kita mau meninggalkannya. Meninggalkan sesuatu yang mubah. Itu luar biasa. Ya. Itu kualitasnya kualitas Nabi. Karena Nabi yang meninggalkan yang mubah. Coba lihat ketika suatu hari Umar bin Khattab melihat Nabi tidur di masjid. Kemudian ada bekas apa itu? Kayak tikar gitu ya. Pelepah korma itu di pipi Nabi. Kemudian Umar menangis melihat itu. Kemudian kata Umar kepada Nabi, "Hadza Kisra Furs." Ini Kisra Furs. Ini rajanya Persia begini. Mereka hidup dalam kemewahan, fasilitas seorang raja. Kemudian Azimur Rum, pemimpin Romawi, juga begitu. Romawi Barat, Romawi Timur, begitu. Luar biasa fasilitas yang disiapkan untuk raja. Tapi engkau Rasulullah, kemudian pemimpin tertinggi umat Islam, memilih memilih seperti ini. Karena kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa mewah seperti hidup mewah seperti Kisra itu bisa. Tapi Rasulullah meninggalkan itu. Nah, ini ini level yang luar biasa ini. Meninggalkan sesuatu yang mubah karena yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian wal akhiratu khairu laka minal ula. Bahwa dia lebih memilih akhirat kemudian meninggalkan yang mubah dunia atau menguranginya. Nah, ini juga pernah terjadi dengan kasus Umar bin Khattab. Bisa kita temukan di tafsir Karimir Rahman ketika As-Sa'di menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 15, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kemudian ada sebuah riwayat di situ bahwa Umar pernah suatu hari Umar itu ketika itu dia seorang khalifah, kemudian beliau diundang untuk sebuah jamuan, jamuannya juga jamuan istimewa, makanan di situ banyak gitu ya, dan ada kambingnya, kemudian ada daging ontanya, lengkap ya, ikan, ada ikan bilis, macam-macam, ada tempe juga, ada tahu mungkin kalau kita ya, kalau di Jawa. Artinya hidangan itu hidangan yang luar biasa, hidangan untuk khalifah. Yang diundang khalifah itu hidangannya juga hidangan yang standar khalifah. Kalau kita diundang itu senyum kita, ya. Kita melihat ada banyak makanan, kemudian senyum kita senang. Apalagi mahasiswi biasanya, kalau ada undangan makan pasti senang, ya. Karena biasa makan mie, ya. Nah, sekarang dapat makanan luar biasa, senang. Tapi ternyata para ustazah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hari itu Umar nangis. Lihat makanan nangis. Ini level betul-betul levelnya luar biasa. Lihat makanan nangis, kita lihat makanan tertawa, senyum. Ketika ditanya, "Ma abkaka ya Umar?" "Wahai Umar, yang membuat kamu nangis apa?" Kata Umar itu, yang saya nangis adalah saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunia." Saya nangis itu karena saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Adhabtum." Kalian sudah menghabiskan thayyibatikum, kebaikan jatah kalian fi hayatikum dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi dalam kepala Umar itu, kalau dia mengambil itu makanan enak itu mengurangi jatahnya di akhirat. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini level yang luar biasa ini. Jadi puasa itu mengantarkan kita menjadi manusia yang super itu. La'allakum tattaqun,
yang takwanya seperti tadi. Orang yang begitu berhati-hati, kemudian bahkan orang yang betul-betul memprioritaskan akhirat dan mengurangi mengambil jatah di dunianya. Walaupun boleh ya, tapi eh, puasa ini membentuk orang-orang yang berusaha belajar mengurangi jatahnya di dunia ini. Begitu. Baik, itu yang pertama. Jadi Ramadan bulan istimewa. Jadi dia beda dengan bulan yang lain. Kemudian para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia juga bulan ibadah. Ya, bulan ibadah bukan berarti bahwa di bulan yang lain kita tidak ibadah, kita ibadah sepanjang tahun. Tapi di bulan Ramadan ini betul-betul sudah Allah kondisikan agar kita itu betul-betul ibadah. Bagaimana cara pengkondisiannya? Di antaranya Allah lipat gandakan pahala sehingga semua orang tertarik untuk beribadah lebih di bulan Ramadan. Nah, buktinya nyata, masjid-masjid, musola-musola, kemudian penuh selama Ramadan. Kemudian pengurus masjid biasanya kalau Ramadan datang itu antara senang dan bahagia. Kenapa senang, kenapa bahagia? Ada yang tahu? Dan kenapa mereka antara senang dan bahagia sama ya? Antara senang dan pusing. Itu ya. Ada yang tahu kenapa pengurus masjid senang dan kenapa mereka pusing? Senang karena banyak dapat infak. Itu senang atau pusing? Senang. Pusingnya menentukan imam tarawih, imam Iya. kemudian. Mereka senang itu karena utang-utang masjid nanti lunas di Ramadan. Kenapa? Karena biasanya infak banyak di bulan Ramadan. Mereka pusing, kenapa? Karena masjid mereka tidak muat lagi. Jadi bingung, harus rehab lagi. Jadi 5 tahun yang lalu kemudian baru saja direhab. Oh ternyata untuk Ramadan ini tidak muat lagi, harus direhab lagi. Maka pusing mereka. Tapi di satu sisi mereka juga senang bahwa utang-utang dan pengurus masjid itu di antara yang membuat mereka berani berhutang itu berkah Ramadan ini. Ya. Jadi Ramadan ini betul-betul bulan ibadah. Jadi Allah lipat gandakan, Allah berikan kemudahan ibadah. Di antara hadis yang menunjukkan itu adalah hadis Imam Ahmad itu ketika Rasulullah menyampaikan, Rasulullah kumpulkan para sahabat sebelum Ramadan datang, kata Rasulullah, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kemudian di antara poin di belakangnya nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Futihat fihi abu sama," dibuka pintu langit. Dibuka pintu langit ini sebagai sinyal bahwa doa kita bisa tembus dengan mudah, ya doa kita tembus dengan mudah. Nah, makanya di antara poin di antara hikmah yang bisa kita ambil kenapa ayat doa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an itu diselipkan oleh Allah di ayat 186 itu. Sementara 183, 184, 185, 187 tentang puasa, 186-nya tentang doa. Ya, para ulama mengatakan ini mengisyaratkan kepada kita agar kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan karena kita kaitkan dengan hadis tadi bahwa di bulan Ramadan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya untuk menerima doa-doa yang kita langitkan. Jadi pintu langit kata Rasulullah dibuka, pintu surga juga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kinayah, sebagai isyarat bahwa eh, kaki kita, tangan kita semuanya mudah dilangkahkan, diayunkan menuju rumah-rumah Allah, menuju tempat-tempat ibadah. Nah, itu salah satu maknanya. Ya. Ada juga mengatakan memaknai secara zahir, setan betul-betul dibelenggu. Ya. Jadi dua-duanya betul juga, setan dibelenggu, bisa juga itu maknanya. Atau memang Allah berikan kemudahan, jadi ditutupnya pintu neraka itu seolah-olah bahwa bulan Ramadan itu orang melakukan kebaikan semua. Ya, hampir melakukan kebaikan semua, jadi seolah-olah tidak ada yang akan masuk neraka. Jadi kira-kira gitu. Para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
Ramadan sebagai bulan puasa, sebagai bulan ibadah, sebagai bulan Quran. Ini bagi kita khusus dan bagi orang lain juga. Tapi ini khusus, lebih khusus lagi untuk kita para pejuang Quran, para penghafal Quran. Jadi kita sampaikan di awal bahwa Ramadan dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisah ya. Al-Quran itu ketika bersentuhan dengan apapun dia dia jadi mulia. Ketika Al-Quran misalnya, jadi ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi mulia. Jadi semua yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar jadi mulia. Diturunkan kepada manusia, Nabi Muhammad jadi manusia mulia, paling mulia. Di bawah oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menjadi malaikat eh, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan punya nama khusus ruh dalam surat Al-Qadar itu dikhususkan Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun warruh. Ruh itu Jibril. Jadi dikhususkan penyebutan Jibril yang mengisyaratkan bahwa Jibril adalah malaikat yang paling istimewa, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu faktornya adalah karena beliau adalah pembawa wahyu, semua wahyu, Zabur, Taurat, kemudian Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran itu kemudian diturunkan kepada suatu umat, maka umat itu jadi mulia. Kita, ya dalam surat Ali Imran 111 itu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah umat terbaik. Nah, kenapa kita menjadi umat terbaik? Karena Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Ketika Al-Quran itu diturunkan di sebuah tempat, tempatnya jadi mulia. Makkah, Madinah, tanah haram. Sampai sholat di Masjidil Haram itu mi'atu alfi sholatin, senilai 100.000 sholat di tempat yang lain. Masjid Nabawi alfu sholah, ya 1.000 sholat. Kemudian Masjidil Aqsa, apakah ada ayat yang turun di Masjidil Aqsa? Ada. Yaitu ayat ke-45 di surat Zukhruf. Ya. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna, dan seterusnya itu turun di Masjidil Aqsa. Jadi ketika ada ayat yang turun di sebuah tempat, tempatnya kemudian menjadi mulia. Ketika ada sebuah wadah dijadikan tempat menuliskan ayat Al-Quran, pohon, ya, kertas, pelepah kurma, kemudian daun-daun kayu dan seterusnya, tulang-tulang, maka tulang itu ikut menjadi mulia. Kertas beda beda mushaf dengan buku bacaan kita, ya, novel gitu ya, sama-sama kertas. Tapi yang satu ini ditulis ayat Al-Quran, satu berisi cerita misalnya. Maka kemudian mushaf ini menjadi mulia, letaknya di atas, ya, bukan di bawah. Jadi, nah, kemudian ketika ada sebuah wadah yang tidak berisi Al-Quran sama sekali, dia menjadi rusak. Dia menjadi wadah yang tidak bernilai. Maka kata Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian rongga badan kita ini, jauh kita ini tidak berisi sama sekali dengan Al-Quran. Karena rongga yang tidak berisi Al-Quran, kata Rasulullah, seperti kal baitil kharib, seperti rumah yang berantakan, rumah kosong, rumah tinggal. Ya, jadi orang yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, itu seolah-olah dadanya itu seperti rumah kosong, rumah hantu, maka yang dadanya akan diisi oleh jin. Maka wajar orang yang jarang mengaji, yang jauh dari Al-Quran, kemudian setan senyum, ya, setan akan menguasai dia, setan akan menguasai dia. Baik para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dengan Ramadan ini adalah dua hal yang begitu erat, maka para ulama kalau kita lihat, bahkan Nabi sendiri ketika datang Ramadan, interaksi Nabi dengan Al-Quran itu beda, ya, ya, meningkat. Maka kalau kita baca dalam sejarah Nabi, dalam buku-buku tentang Ramadan,
dalam buku Tibyan misalnya yang dikarang oleh Imam Nawawi, di situ disebutkan bahwa ketika Ramadan datang Rasulullah SAW melakukan tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Rasul ternyata setoran hafalan juga. Jadi Rasulullah melakukan tilawah bersama juga dengan Jibril di bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah SAW hafalannya tidak akan mungkin lupa, ya kan? Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah dalam surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya kami yang akan membuatmu pandai membaca Al-Quran wa jam'ah, kemudian akan mengumpulkannya di dalam hatimu. Ditambah lagi dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu, inna nahnu nazzalna al-Qur'an wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami menjamin akan menjaganya. Nah, walaupun kemudian Rasulullah SAW dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lupa, Allah menjamin menjaga Al-Quran, tapi toh ternyata Rasulullah SAW tetap melakukan upaya-upaya manusiawi, ya, upaya-upaya manusiawi. Beliau kemudian tetap mulazamah, kemudian tetap mujalasah, kemudian murojaah bersama malaikat Jibril. Nah, ini juga memberikan pesan kepada kita, kalau Nabi saja masih murojaah, masih setoran hafalan, maka tentu kita yang tidak ada jaminan sama sekali hafalan kita tidak akan hilang. Nah, dan tentu kita memang perlu ada usaha-usaha, seperti yang sudah kita lakukan. Ada komunitas-komunitas, ada kawan-kawan yang akan membantu kita dan kita membantu dia, sehingga kita harap bahwa kita sama-sama mendapatkan keberkahan Al-Quran ini. Dan tentu kita berharap bahwa suatu hari kita nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan, karena di akhirat kita akan diminta untuk membacakan Al-Qur'an di hadapan Allah. Dan tentunya tidak ada lagi mushaf. Kita membacanya dari hafalan. Dan tentu yang akan kita baca itu hafalan yang lancar. Kalau nggak lancar di dunia, nggak mungkin juga nanti lancar di akhirat. Ya. Jadi kalau kita lancarnya 1 juz, ya segitulah kita. Nah, yang 2 juz nanti di atas. Yang 3 juz lancar, naik ke atas lagi. Ya kan? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bahwa tempat kita ini nanti para penghafal Al-Quran, kata Rasulullah SAW, inda akhiri sampai ayat terakhir lancar kita baca nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang memotivasi kita. Di samping kita belajar dari Nabi, para sahabat juga begitu. Ternyata ketika Ramadan datang, para sahabat berlomba-lomba khatam. Nah, jadi kalau hari ini kita melihat Ramadan datang, orang berlomba-lomba jual pabukuan, jual takjil, jual apa namanya itu ya? Kalau di Padang pabukuan. Ya, kalau orang yang tadi ada yang dari Jawa Timur ya, nggak tahu ya, pabukuan itu apa? Artinya menjual makanan yang akan dimakan ketika dinikmati ketika akan berbuka. Mulai dari lauknya semuanya lengkap nih kalau di Padang. Ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari keuntungan duniawi. Nah, ternyata sahabat tidak. Para sahabat Rasulullah SAW dulu ketika Ramadan datang, mereka meninggalkan dunia. Nah, itu bedanya. Ya. Demikian juga dengan para imam. Para imam, para ulama dulu. Imam Ahmad misalnya. Imam Ahmad itu adalah ulama hadis. Beliau ngajar hadis. Tapi kalau Ramadan datang, maka dia tinggalkan majelis hadis itu. Tidak ada lagi cerita. Dia fokus tilawah. Imam Syafi'i juga begitu. Dia penulis juga, kemudian dia ngajar fikih juga, ngajar murid-muridnya. Tapi kalau Ramadan datang, kelasnya tutup. Ya, kelasnya tutup. Dia fokus tilawah. Maka kita baca dalam biografi Imam Syafi'i, di luar Ramadan Imam Syafi'i itu khatam sekali sehari. Ya, sekali sehari dia khatam. Kemudian kalau Ramadan datang, dia khatam 2 kali. Dia khatam 2 kali. Malam sekali, kemudian siang sekali. Tentu kita tidak kaget ya, kalau penghafal Quran tidak kaget. Kenapa? Karena bisa khatam sehari itu. Yang di Temboro itu yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini, postingan di YouTube, bagaimana para santri di Temboro itu sholat tarawihnya 23 rakaat, 30 juz. Satu malam. Itu ya di Temboro. Ada beberapa masjid, salah satunya Masjid Darussalam itu di Temboro itu.
itu sholat tarawihnya 30 juz semalam. Oh, berarti yang dituliskan oleh para ulama bahwa para sahabat dulu khatam dalam sehari itu bisa. Tapi catatannya hafal Quran dan lancar. Baik. Nah, jadi begitu. Jadi para ulama, para sahabat Rasulullah SAW ketika dulu datang Ramadan, kemudian mereka meningkatkan tilawah. Ini yang pertama ya, meningkatkan tilawah. Baik, maka kita juga perlu menyusun target tadi, target selama Ramadan, target khatam kita berapa. Eh, Kalau yang hafal 30 juz, biasanya Rasulullah normalnya sebenarnya khatam itu 6 hari. Maka kita mengenal ada istilah fami bisyaukin. Fami bisyaukin itu berarti dari Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Itu hari pertama Rasulullah murojaah. Fami mim itu Al-Maidah. Fami Al-Maidah sampai At-Taubah. Iyanya itu Yunus. Hari ketiga Rasulullah Yunus, Fami Bi. Bi itu surat Bani Israel, berarti sampai surah An-Nahl. Hari keempat dari Bani Israel, Fami Bi Syaw, Asy-Syu'ara, itu sampai surah Al-Furqan. Hari kelima Bi Syaw, wa Sofat. Rasulullah mulai dari Sofat, sam, eh, nanti dihitung sendiri ya. Jadi kalau nggak dituliskan bingung juga. Jadi intinya Rasulullah 6 hari khatam, 6 hari khatam. Itu standarnya. Jadi para penghafal Quran kalau bisa juga begitu. Setidak-tidaknya mungkin karena kita punya kesibukan 10 10 hari khatam. Jadi 3 juz khatam. Jangan kurang. Ya. Eh, Jangan sampai penghafal Quran itu khatamnya sekali sebulan atau kurang. Ya. Baik di bulan Ramadan maupun di dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan mungkin bisa lebih maksimal. Pagi 10 terakhir, nah, itikaf. Kalau mungkin kita tidak buat khatam dalam sehari semalam, mungkin dalam 2 hari bisa khatam. Tapi catatannya tadi, ketika kita hafal sebenarnya bisa, ya bisa. Tapi memang disesuaikan juga dengan energi kita, kondisi fisik, eh, karena jangan sampai kemudian kita memaksa satu malam, oh ternyata bisa satu malam kita bisa khatam atau sehari semalam bisa khatam sekali, setelah itu letih, kemudian sakit, nah, akhirnya seminggu nggak tilawah itu juga tidak boleh. Jadi harus diukur juga kemampuan, ya kondisi kondisi fisik, karena tentu beda kita dengan zaman Nabi. Zaman Nabi orang makan orang apa? Minumnya apa? Minumnya zam-zam, korma, sehat. Kalau kita kan sudah banyak micinnya, banyak yang makanan kemasan yang merusak. Nah, sehingga fisik kita memang beda dengan Nabi. Nabi perang itu umur 53 tahun Rasulullah baru mulai perang, perang Badar. Kita 53 tahun itu sudah hampir pensiun itu. Jadi ASN umur 53 tahun itu sudah akan pensiun, Nabi baru mulai perang. Itu bayangkan bagaimana fisik Nabi itu kuatnya. Karena memang gitu faktor makanan. Makanya kita juga tidak tidak bisa juga muluk-muluk gitu ya, tidak bisa juga oh saya mau seperti Nabi. Ah, harus diukur juga fisik kita. Kita jauh. Nabi apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu dia puasa sehari, tidak puasa sehari. Dia raja. Dia raja. Kemudian tidurnya cuma sepertiga malam. Dia bagi pula 3 malam tuh. Sepertiga untuk istrinya, kemudian sepertiga untuk ibadah, kemudian sepertiga untuk istirahat. Nah, gitu ya. Padahal siang hari dia puasa, rajin, malam hari kemudian dia juga membagi untuk ibadah, luar biasa. Jadi fisiknya beda fisiknya. Maka wajar walaupun dia kecil, dia mengalahkan Tolut itu ya. Ya kan, Tolut itu kan besar. Daud kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Nah, itu ya, kecil-kecil cabai rawit. Baik, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu pengantar ya. Eh, untuk malam ini, sisanya mungkin kita lanjutkan di diskusi. Mungkin ada yang menambahkan, ada yang ingin bertanya, ingin memperjelas dan seterusnya. Ana kembalikan ke moderator kita. Silakan Ustazah apa tadi? Silakan Ustazah. Ya.
Ya, Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Ini Syukron ganti Ustadz atas semangat ganti MC ya. pada. Oke, siap. Kenapa Ustadz? Ganti MC ya? Enggak ya? MC-nya ganti. Enggak, tadi memang saya Ustadz. Ini. Oke, oke. Lanjut. Iya. Ya, Alhamdulillah Anda baru sampai kediaman. Oke. Alhamdulillah. Masya Allah ini penyampaian pada malam hari ini nih, materi kita pada malam hari ini, Masya Allah ada sejarahnya dan pesan-pesan untuk nanti kita menyiapkan di bulan Ramadan. Mungkin teman-teman nih udah mulai dari sekarang udah menyusun target Ramadan kita ini mau dipakai untuk ngapain aja. Targetnya Ramadan ini mau berapa kali khatam Al-Quran, mau waktunya dikasih untuk Al-Quran kapan saja. Masya Allah nih Ustadz, materi pada malam hari ini sangat mahal, Masya Allah. Ya, mungkin dari teman-teman semuanya, apabila ada pertanyaan mengenai Al-Quran dan mengenai tentang bulan Ramadan, silahkan ditanyakan, boleh melalui kolom chat atau raise hand. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Ya, boleh anak Ustadz Aida ya. Ustazah. Oke. Oke, Sebelumnya silakan. terima kasih kepada Ustadz ya, Ustadz yang telah memberikan kami banyak sekali ilmu, Masya Allah. Dan memang pada hari ini banyak Ustadz, murid-murid Ustadz yang bergabung menyimak ceramah guru kami ya. Teman Masya Allah. sedikit Ahlan. memberikan info, Ustadz April ini adalah guru Ana ya, guru-guru dan guru Ustazah Atika dan guru tahfiz ya di Arisalah ya, Masya Allah. Banyak sekali jasa beliau untuk kami semuanya. Begini Ustadz, pertanyaan dari ini mungkin setelah ini Kusuma ya, kalau dari sayanya. Mungkin ini mewakili teman-teman yang kebingungan ya, apakah sama pahala tilawah Quran, kemudian murojaah dan juga menghafal. Sehingga karena banyak orang-orang yang fokus pada tilawah Quran, kemudian meninggalkan murojaah dan menghafal Al-Quran ya, karena mungkin target khataman tadi. Namun walaupun seperti itu, jadinya tetap beda ya Ustadz ya. Apa vibes atau rasa kalau kita itu tilawah aja dengan murojaah saja. Begitu Ustadz. Silakan Aida. Baik, luar biasa ya, Ustazah Rifda pertanyaannya, apakah sama pahala kita murojaah dengan tilawah gitu ya. Pertama, kita pahami dulu murojaah itu apa. Jadi murojaah itu sebenarnya adalah tilawah itu sendiri murojaah. Tilawah bacaan yang sudah kita hafal itu bagian dari murojaah. Baik bil ghaib atau bin nazar. Dua-duanya penting ya. Ketika kita punya hafalan misalnya 1 juz, kemudian kita baca itu tilawah juga. Kita lihat mushaf itu tilawah sekaligus murojaah. Jadi murojaah itu ada murojaah bin nazar, itu penting agar kemudian huruf-huruf itu halamannya pindah ke memori otak kita. Itu penting ya. Jadi bukan berarti bahwa kemudian setelah kita hafal tidak lihat mushaf lagi, itu keliru. Ya, keliru besar. Ada orang yang sudah hafal Quran, dia tinggalkan dan bangga pula. Saya sudah lama tidak megang mushaf. Nah, itu juga salah satu kekeliruan itu. Jadi orang yang hafal itu tetap dia perlu melihat. Karena kita juga ingin keberkahan dari tulisan yang kita lihat itu. Jadi kita melihat mushaf itu uh, tidak ada dalilnya sih. Tapi para ulama mengatakan ada nilai pahala juga ketika kita membaca bin nazar itu, walaupun kita hafal, ya. Nah, sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran itu disebutkan ulama beda pendapat mana yang lebih tinggi nilainya, eh, tilawah bin nazar, murojaah bin nazar, kemudian murojaah bil ghaib. Ada yang mengatakan bil ghaib lebih tinggi, ada yang mengatakan bin nazar. Masing-masing punya dalil dan punya argumen. Salah satu argumen bagi mereka yang mengatakan bin nazar itu afdal adalah bahwa biasanya lebih khusyuk, lebih tadaburnya lebih terasa kalau melihat. Nah, karena kalau tidak melihat nanti fikirnya kemana-mana. Kalau kita bin nazar, pasti kita fokus dengan ayat yang kita baca dengan tulisannya juga, begitu. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita sudah hafal kemudian kita meninggalkan mushaf. Nah, mungkin maksudnya tadi begini, kita hafal baru 10 juz, kemudian bagaimana dengan yang 20 juz lagi, ya?
Apakah kita memprioritaskan murojaah yang 10 juz ini atau kemudian kita eh, meninggalkan murojaah untuk mengejar target khatam. Nah, mungkin itu maksudnya. Nah, kalau saya pribadi, saya eh, ini pengalaman ya, tapi tidak usah ditiru juga. Dan bukan belum tentu juga benar. Tapi saya karena kita sharing saja. Saya dulu ketika belum khatam hafalan itu nyaris tidak ada khatam. Ketika belum khatam hafalan nyaris tidak ada khatam. Nah, paling saya khatam itu ketika SD dulu. Nah, waktu SD itu di TPA kita ngaji itu dari surah Al-Fatihah sampai khatam, sampai habis. Setelah itu rasanya sehingga saya itu saya nggak pernah lagi khatam. Sampai betul-betul hafal 30 juz baru khatam. Dan kebetulan ketika itu juga belum ada himbauan-himbauan, mari kita khatam Quran selama Ramadan itu nggak ada juga. Kayak himbauan untuk khatam Ramadan itu kan baru-baru kemarin juga. Ketika geliat kecintaan umat ini kepada Al-Quran semakin tinggi sehingga banyak himbauan-himbauan untuk mengajak khatam. Dulu saya nggak pernah. Saya hidup di zaman di mana kecintaan orang kepada Al-Quran belum sebesar seperti yang kita saksikan pada hari ini. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung untuk fokus kepada murojaah hafalan itu. Dan kalau ada waktu, maka baru kemudian membuat target khataman. Karena bagi kita itu penting. Murojaah itu penting. Kalau sempat kemudian 1 bulan hafalan yang masih goyang itu kemudian ditinggalkan karena mengejar murojaah, mengejar tilawah khatam, itu nanti kerja berat lagi nanti di setelah Ramadan. Karena murojaah itu penting. Saking pentingnya para ulama mengatakan bahwa wanita haid boleh murojaah. Itu saking pentingnya itu. Ya, artinya haid itu berapa? Kan 6 hari 7 hari. Jadi selama 7 hari itu dianggap oleh ulama kalau tidak murojaah nanti hafalannya rusak. Kalau Ramadan sebulan, apalagi sebulan, ya kan? Jadi kalau selama 7 hari saja kemudian yang seharusnya tidak boleh orang tidak bersih kemudian boleh bagi khusus bagi mereka yang hafal Quran itu untuk tetap murojaah, itu artinya murojaah itu memang tidak boleh ditinggalkan. Seminggu saja tidak boleh ditinggalkan. Sehari saja tidak boleh. Apalagi kalau sampai sebulan. Jadi makanya kalau saya pribadi nih ya, ini pendapat pribadi. Pendapat pribadi lebih baik kita fokus kalau kita menghafal Quran, murojaah atau tilawah yang sudah hafal saja dulu. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, waktu dan seterusnya sehingga kita bisa menyelesaikan hafal. Mudah-mudahan ketika kita serius murojaah itu Allah melihat dan Allah tidak pernah tidur. Kemudian Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa menyelesaikan hafalan itu secepatnya sehingga kita bisa tilawah sekaligus murojaah. Itu ya. Barangkali itu. Itu pendapat pribadi. Itu pendapat pribadi. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah, Ustaz. Oke. Masya Allah, Ustaz. Syukron atas jawabannya. Masya Allah, sangat Nah, memotivasi banget untuk kita semua. Ya. Ya, untuk teman-teman, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Ya, ada. Oke. Sebelumnya terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Kusuma. Izin bertanya terkait materi yang tadi disampaikan Oke. tentang konteks meninggalkan yang mubah tadi, Ustadz. Iya. Maksudnya apakah mubah yang berlebihan saja kah gitu? Karena kan saya pernah dengar hadis kalau tubuh kita tuh juga punya hak gitu, Ustadz. Dan juga terkadang mubah ini membantu kita untuk mensyukuri nikmat Ustadz ya. Amma bi ni'mati rabbika fahadis itu kan berpakaian yang baik itu juga hukumnya mubah tapi untuk menampakkan nikmat Allah begitu Ustadz. Nah, bagaimana sih cara kita membedakan gitu ini mubah yang baik untuk ditinggalkan sama ini mubah yang kayaknya Allah kurang suka gitu kalau ditinggalkan gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukran Ustazah Kusuma Wardani menanyakan kepada kita tentang batasan mubah yang mana yang sebaiknya ditinggalkan dan mubah seperti apa yang seharusnya tidak ditinggalkan. Eh,
dalam segala hal kita diajarkan untuk berada di tengah ya. Kita ini umat wasat. Wasat itu artinya yang di tengah-tengah. Jadi kita ini umat yang memang dunia tidak boleh ditinggalkan sama sekali, akhirat juga tidak. Jadi mubah itu memang juga tidak tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kemudian kalau bisa memang tidak diambil semuanya. Seperti ada kisah sahabat yang kurus sekali itu karena eh, puasa terus, dia puasa terus, kalah pula Nabi Daud. Akhirnya kurus badannya, sakit-sakitan. Rasulullah marah. Nah, itu berlebihan. Ya, bagus itu puasa, tapi kalau berlebihan merusak tubuh itu nggak boleh. Jadi mubah kalau sudah merusak tubuh, meninggalkan yang mubah kalau merusak tubuh nggak boleh. Tidur misalnya. Nah, makanya ada 3 orang yang datang kepada Nabi itu, kepada istri Nabi, kepada Aisyah yang menanyakan tentang ibadah Nabi. Kemudian salah satu mereka mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Satu lagi mengatakan, saya akan puasa kemudian tidak berbuka. Satu lagi, saya tidak akan menikah gitu kan. Nah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena itu sudah merusak dia, keluar dari fitrah. Tapi kemudian ketika ada mubah yang kira-kira eh, akan menyeret seseorang, kemudian mengurangi perhatiannya kepada akhirat, nah mungkin itu yang perlu dikurangi. Tapi bukan berarti dihilangkan, tidak dikurangi misalnya seperti Nabi tadi. Nabi itu kalau ingin rumah mewah bisa, iya kan? Nabi kalau ingin rumah mewah bisa, karena 1/5 ghanimah itu kan untuk Nabi dan Rasulnya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Ada 1/5 dari ghanimah itu, harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. 1/5 itu banyak itu dalam perang apa itu yang dengan Yahudi itu, Khaybar itu banyak sekali ghanimahnya. Itu tanah itu luas sekali. Kalah tanah Prabowo itu. Yang berapa tanah Prabowo 4.000 berapa? Nah, itu kalah itu. Jadi ghanimah yang didapatkan Nabi dengan sahabat di perang Khaybar itu luar biasa banyak. Tapi ternyata Rasulullah SAW ketika meninggal dunia eh, tidak punya apa-apa. Bahkan baju besinya tergadai. Nah, seperti itu. Nah, tapi Rasulullah sehat. Rasulullah sehat. Artinya sebagai hak, semua yang hak badannya dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi eh, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, di surat Al-A'la. Memang manusia ini, saya masih berat. Sekarang kita masih berat untuk meninggalkan itu, apalagi dalam situasi dan kondisi kita melihat orang memang dunia ini sedang bersolek sekarang. Ya, ketika dunia sedang bersolek ini memang sulit kita untuk meninggalkan yang mubah itu. Di dalam surat Yunus ayat 24 itu, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyan. Sekarang dunia ini sedang bersolek ya, sehingga dia seperti seperti apa ya, gadis yang sedang di puncak-puncaknya. Dan sedangkan dunia ini tidak bersolek saja banyak yang tertipu, ya kan? Apalagi Al-Quran bahasakannya dia sedang bersolek sekarang. Jalan saja sekarang indah, dipoto orang, ya kan? Ini jalan, itu tandanya dunia ini sekarang bagus sekali. Jalan saja bagus sekarang. Ada yang moto apa kelok 9 itu dipoto, indah sekali. Ada yang dipotonya jalan di pinggir Sengkara itu, kalau dipoto bagus sekali. Ya, jadi sesuatu yang dulu tidak tidak seperti ini sekarang luar biasa. Pergi ke Makkah itu dulu yang ada debu-debu. Ya, saya 2001 pertama sekali ke Makkah itu ketika kuliah, itu masih banyak tuh yang apa hotel-hotel kecil yang murah meriah itu. Yang airnya sering mati itu yang dekat Masjidil Haram. Tapi kemudian sekarang mana ada lagi? Tidak ada lagi. Semuanya sudah bagus-bagus. Bahkan ada kereta api cepat. Pokoknya ada bagus-bagus semua. Jadi
Dan itu pilihan, tidak wajib ya. Tidak wajib itu kan untuk orang khawas saja, orang-orang yang khusus saja, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan warok di dalam hatinya. Saya rasa saya sendiri saya belum sampai ke situ ya. Jadi mungkin ini kita melatih melatih melalui puasa ini bisa sampai ke sana. Jadi kita betul-betul meletakkan dunia di tangan. Itu proses. Kalau saya merasa masih di hati, dunia ini masih banyak di hati. Kita berproses, mudah-mudahan bersama Al-Quran, kita terus membaca wal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan lama-lama bukan sekedar kita baca, betul-betul terasa di hati kita, Allah bimbing kita. Nah, bal tu'thirunal hayata dunia itu kan sebenarnya kita ditegur oleh Allah. Apalagi kita penghafal Quran, kadang kita malu. Kita masih sering cinta dunia, eh, dan semangat kita kadang untuk akhirat masih lebih lemah ketimbang semangat kita untuk dunia. Kadang kalau kerja kita tidak mau terlambat, tapi sholat kadang kita masih terlambat. Kerja kita tidak mau terlambat, tapi murojaah masih kurang, dan seterusnya. Baik, demikian saja. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya, oke. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya dan terima kasih buat Kusuma dan Ustazah Rifda yang telah bertanya. Ya, mungkin untuk melihat waktu sudah 9:30, mungkin kita cukupkan saja pertanyaannya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Oke, Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menyusul saja. Ya. oke. Eh, sedikit informasi buat teman-teman, bagi yang pada malam hari ini kan teman-teman semua telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan Masya Allah tadi juga saya menyimak banyak banget kata-kata yang memotivasi buat diri kita biar lebih semangat lagi untuk dekat sama Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Pasti teman-teman zaman sekarang kan tuh banyak tuh suka mengambil kalam-kalam dari gurunya atau ustadznya gitu. Boleh nanti dibuat story di akun IG-nya Kui Murja. Jadi kita kalam-kalam dari ustadz-ustadz nih yang kemarin-kemarin pernah menyampaikan kalam-kalamnya yang bisa memotivasi dan bisa membangun semangat diri kita, itu boleh dibuat story di IG Guru Murja. Ya, mungkin itu saja. Ya, Alhamdulillah setelah berakhir acara kita pada malam hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga Ustadz dan keluarga diberi keberkahan, dan kita juga yang mendengarnya semoga bisa mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Ustadz, izin untuk sesi terakhir ialah doa. Ustadz, mohon mimpin doa. Ya. Ada Ustazah Rifda tuh. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna fihi lis-siyami wal qiyam ya rabbal alamin. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik نواصينا بيدك عضل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فقاده إلى الجنة
اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فساقه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dengan usainya pembacaan doa tadi, maka usai pula acara kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Ya, mungkin yang terakhir lagi Ustadz, sebelum kita baca doa kafaratul majlis, ada sesi dokumentasi Ustadz sebagai kenang-kenangan. Oke, Ya, silakan. ya, teman-teman semuanya boleh on cam ya, biar bisa kenal semuanya. Mohon izin ke Sela yang pakai laptop. Ya, teman-teman on cam semuanya ya. Ya, udah semua? Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Ya. Udah? Atau sekali lagi atau udah? Boleh sekali lagi. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. Ya, sip. Terima Jazakumullah. kasih, Sela. Ya, baik. Terima kasih kepada hadirin semuanya. Saya selaku pembawa acara dan juga segenap pengurus Kui Murojaah mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal. Saya selaku membawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Izin. Ustaz. Oke, Saza. Jazakallah Waalaikumsalam. Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron semuanya. Ustaz syukron. Oke teman-teman, semangat ya murojaah dan juga murojaah partner, murojaah halaqah murojaahnya. Semoga Allah mudahkan teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Salam semangat untuk Mbak Adisha, kemudian Mbak Ainul, kemudian juga Mbak Eri ya, Mbak Farida, Mbak Fitrah, Mbak Irma, Mbak Indah, Bu Jasmia, Bu Murti, Bu RA, Mbak Rizal. Wafikunna. Semangat. Syukron Ustazah. Masa-